Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan chapter 18 yaitu buku besar umum dan sistem pelaporan. Sebelumnya, izinkan saya dan rekan-rekan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Isnadul Islami dengan NPM akhir 018. Perkenalkan, nama saya Chelsea Merlin Dinarto dengan NPM terakhir 028. Perkenalkan, nama saya Ceria Junika Raja Guguk dengan NPM terakhir 034. Perkenalkan, nama saya Alia Desmita Pramesti dengan NPM akhir 152. Perkenalkan, nama saya Arina Kaya Firdaus dengan NPM akhir 160. Pada bab ini kita akan membahas operasi pemrosesan informasi untuk memperbarui buku besar umum dan menyiapkan laporan yang merangkum hasil kegiatan organisasi, di mana peran sentral buku besar sendiri adalah untuk mengumpulkan dan mengatur data dari berbagai sumber, yaitu seperti sistem siklus akuntansi, memberi info transaksi rutin dari siklus pendapatan, pengeluaran, produksi, penggajian. Hanya aliran data utama yang digambarkan agar sederhana. Lalu yang kedua yaitu bendahara, memberi info aktivitas pembiayaan dan investasi seperti penerbitan utang atau ekuitas atau penjualan sekuritas. Lalu yang ketiga, departemen anggaran yang menyediakan angka-angka anggaran. Lalu yang keempat yaitu pengontrol melakukan penyelesaian entry. Selanjutnya kita akan membahas mengenai buku besar umum dan sistem pelaporan. Buku besar umum adalah pusat dari sistem informasi akuntansi karena semua data transaksi dari berbagai siklus seperti pendapatan, pengeluaran, produksi, dan penggajian akhirnya dikumpulkan di sini. Selain itu, buku besar juga menerima input dari bendahara terkait aktivitas investasi dan pembiayaan dari Departemen Anggaran berupa angka-angka anggaran serta dari pengontrol berupa jurnal penyelesaian. Semua data ini diolah untuk menghasilkan dua jenis output utama yaitu laporan keuangan untuk pihak eksternal seperti investor dan pemerintah serta laporan manajerial untuk membantu manajer internal mengambil keputusan. Proses dalam siklus pelaporan terdiri dari 4 aktivitas dasar. Pertama, sistem memperbarui jurnal umum dengan mencatat semua transaksi dari subsistem lain. Kedua, pengontrol membuat entry penyelesaian agar data sesuai dengan kondisi sebenarnya. Lalu yang ketiga, sistem menyusun laporan keuangan formal setelah buku ditutup tiap periode. Lalu yang keempat, sistem menghasilkan laporan manajerial seperti analisis kinerja, proyeksi arus kas, hingga analisis bagaimana jika untuk mendukung keputusan. Karena perannya sangat sentral, buku besar umum punya beberapa ancaman utama. Ancaman pertama adalah data yang tidak akurat atau tidak valid yang bisa menyebabkan manajer salah mengambil keputusan dan perusahaan kena denda atau reaksi negatif dari pasar modal. Lalu ada ancaman kedua adalah pengungkapan informasi keuangan tanpa izin dapat memicu tuntutan hukum dan merusak reputasi. Ancaman ketiga yaitu kehilangan atau kerusakan data yang membuat perusahaan gagal audit dan operasionalnya lumpuh. Ancaman keempat yaitu entry jurnal dan penyelesaian yang tidak sah, di mana manajer yang tidak jujur bisa menyembunyikan pencurian aset atau kinerja buruk untuk mengubah angka di buku besar. Untuk mengatasi ancaman tersebut, ada kontrol yang wajib diterapkan, yaitu kontrol yang paling dasar adalah pembatasan akses dengan materi otoritas. Artinya, tidak semua orang boleh mengubah data. Sebagian besar manajer hanya diberi hak untuk membaca laporan, sedangkan yang boleh membuat entry penyelesaian hanya pengontrol, itu pun harus dari terminal khusus di kantornya, bukan dari komputer sembarangan. Selain itu, kontrol detektif juga penting. Pengontrol harus secara rutin menerima laporan yang merinci semua perubahan pada buku besar untuk memverifikasi apakah basis data tetap akurat, karena kontrol preventif saja tidak pernah 100% efektif. Data juga harus dienkripsi saat disimpan dan dikirim melalui internet agar staf TI tidak bisa mengintip informasi sensitif. Prosedur backup dan pemulihan bencana juga wajib ada untuk mencegah kehilangan data permanen. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai update General Ledger. Aktivitas pertama dalam sistem buku besar adalah memperbarui buku besar itu sendiri. Proses pembaruan ini melibatkan posting entry jurnal yang berasal dari dua sumber utama. Yang pertama ada subsistem akuntansi. Setiap siklus seperti siklus pendapatan atau pengeluaran akan membuat entry jurnal ringkasan. Misalnya, siklus pendapatan akan meringkas semua transaksi penjualan dalam satu periode dan mendebit piutang serta mengkredit penjualan secara kolektif. Lalu yang kedua yaitu bendahara atau treasurer. Berbeda dengan subsistem yang bersifat rutin, bagian bendahara memberikan informasi untuk transaksi non-rutin. Contohnya seperti penerbitan atau pelunasan utang, pembelian surat berharga,
atau akuisisi saham treasurer. Nah, semua entry jurnal ini nantinya akan disimpan dalam file voucher jurnal. Perlu dicatat bahwa file ini adalah byproduct atau hasil sampingan dari proses posting dan bukan merupakan input utama. File ini sangat penting untuk fungsi audit trail guna membuktikan bahwa semua transaksi telah dicatat dengan akurat. Sistem ERP modern seperti NetSuite sudah secara otomatis menunjukkan apakah entry debit dan kredit sudah seimbang sebelum diposting. Selanjutnya saya akan membahas mengenai threats and controls yang ada di dalam proses ini. Dalam proses ini terdapat ancaman berupa entry jurnal yang tidak akurat atau tidak sah. Untuk memitigasi resiko tersebut, diperlukan beberapa pengendalian input atau edit control, di antaranya validity check yang berguna untuk memastikan nomor akun benar-benar ada, field check untuk memastikan jumlah hanya berisi angka, zero balance check untuk memastikan total debit sama dengan total kredit, serta closed loop verification untuk mencocokkan nomor akun dengan deskripsinya agar tidak salah posting. Selain pengendalian input, kita juga mengenal pengendalian detektif melalui rekonsiliasi. Salah satu bentuk utamanya adalah pembuatan neraca saldo atau trial balance. Neraca saldo mencantumkan saldo semua akun buku besar. Jika total debit tidak sama dengan total kredit, maka dapat dipastikan bahwa telah terjadi kesalahan posting. Selain itu, penggunaan akun clearing atau suspense juga membantu memastikan saldo akhirnya berjumlah 0 di akhir periode, yang menandakan bahwa semua transaksi telah dialokasikan dengan benar. Terakhir, saya akan membahas mengenai jejak audit atau audit trail. Jejak audit adalah jalur yang memungkinkan kita untuk meruntut transaksi dari dokumen sumber hingga ke laporan keuangan dan sebaliknya. Dalam sistem ERP modern, jejak audit sangat kokoh karena setiap perubahan data akan terekam secara otomatis. Sebagai contoh, di dalam sistem SAP, setiap tindakan akan menciptakan catatan bernomor atau dokumen yang tidak dapat dihapus. Hal ini memastikan integritas data dan mempermudah auditor dalam memverifikasi bahwa semua transaksi yang tercatat memang benar-benar terjadi dan diotorisasi. Saya akan melanjutkan rangkuman dari rekan-rekan saya, yaitu proses jurnal penyesuaian pasca pencatatan. Jurnal penyesuaian diproses oleh kantor pengontrol keuangan setelah neraca percobaan awal selesai disiapkan. Jurnal penyesuaian ini diklasifikasikan ke dalam 5 kategori dasar. Yang pertama, akrual, untuk mencatat transaksi yang secara ekonomi telah terjadi tetapi belum ada aliran kas masuk atau keluar. Contohnya piutang bunga yang diperoleh dan utang gaji atau upah karyawan. Yang kedua, penangguhan deferral, untuk mencatat transaksi di mana kas telah diterima atau dibayar di mukas sebelum peristiwa atau kewajiban terkait diselesaikan. Contohnya pendapatan diterima di mukas sebagai kewajiban atau biaya sewa asuransi dibayar di mukas sebagai aset prabayar. Yang ketiga, estimate, untuk mengalokasikan sebagian dari pengeluaran yang diperkirakan akan terjadi selama beberapa periode akuntansi. Contohnya, beban penyusutan atau depresiasi aset tetap dan beban piutang tak tertagih. Yang keempat, revaluation, untuk menyesuaikan perbedaan antara nilai aktual dan nilai tercatat suatu aset atau untuk mencerminkan perubahan prinsip akuntansi. Contohnya, perubahan metode penilaian persediaan, penurunan nilai persediaan kelulusan, dan penyesuaian fisik persediaan. Dan yang terakhir yaitu correction, untuk memperbaiki atau memulihkan kesalahan yang ditemukan di dalam buku besar umum. Semua informasi jurnal penyesuaian disimpan dalam bekas voucher jurnal. Setelah seluruh jurnal penyesuaian diposting, barulah disiapkan neraca percobaan yang disesuaikan yang menjadi dasar utama bagi penyusunan laporan keuangan. Terdapat juga ancaman dan kontrol dari jurnal penyesuaian tersebut. Ancamannya yaitu adanya entry jurnal penyesuaian yang tidak akurat, tidak sah, atau ilegal. Hal ini berbahaya karena dapat menghasilkan laporan keuangan yang salah dan menyesatkan dalam proses pengambilan keputusan. Untuk cara pengendaliannya dapat dilakukan dengan kontrol integritas pemeriksaan data yang diterapkan pada pengontrol keuangan saat melakukan entry untuk mencegah kesalahan input. Dan juga perlindungan kesalahan spreadsheet karena penyesuaian seperti depresiasi sering dihitung menggunakan spreadsheet yang rawan kesalahan.
Dapat dilakukan juga dengan file entry penyesuaian standar yang digunakan untuk mencatat transaksi penyesuaian berulang guna menghemat waktu, meningkatkan akurasi, dan mencegah kelupaan. Lalu membatasi akses entry jurnal hanya untuk pihak berwenang guna mencegah entry tidak sah, dan yang terakhir yaitu kontrol deteksi. Melakukan rekonsiliasi berkala serta memelihara jejak audit guna melacak dan menemukan kesalahan atau kecurangan transaksi. Selanjutnya yaitu proses menyusun laporan keuangan, yang merupakan aktivitas ketiga dalam sistem buku besar dan pelaporan. Proses utamanya yaitu menutup semua akun nominal, pendapatan, dan beban pada neraca percobaan yang disesuaikan, kemudian mentransfer hasil laba bersih atau rugi bersih ke dalam akun laba ditahan. Penyusunan laporan keuangan saat ini sangat dipengaruhi oleh dua hal penting, yaitu transaksi global dari US GAAP ke IFRS, serta kewajiban penggunaan format pelaporan SPLL untuk pengiriman laporan keuangan ke SEC. Transisi dari GAAP ke IFRS, SEC atau Komisi Sekuritas dan Bursa AS berkomitmen untuk mengalihkan standar pelaporan keuangan perusahaan AS dari GAAP berbasis aturan lokal menuju IFRS yang berbasis prinsip global. Transisi ini berdampak besar pada desain sistem buku besar karena adanya tiga perbedaan utama. Yang pertama yaitu akuntansi aset tetap atau penyusutan komponen. US GAAP mengizinkan pencatatan penyusutan aset secara komposit atau seluruh biaya gedung kantor disebutkan sebagai satu kesatuan aset tunggal selama estimasi masa manfaatnya. IFRS mewajibkan penguraian aset tetap menjadi komponen-komponennya jika bagian dari aset tersebut memiliki masa manfaat yang berbeda. Perusahaan besar dengan puluhan ribu aset harus merestrukturisasi klasifikasi buku besar mereka untuk ini. Yang kedua, biaya penelitian dan pengembangan atau R&D. IFRS memperbolehkan kapitalisasi biaya pengembangan pada tahap awal yang lebih fleksibel dibandingkan GAAP. Hal ini menuntut perusahaan untuk menyesuaikan sistem pencatatan data keuangan mereka agar dapat membedakan dengan jelas mana biaya R&D yang harus dibebankan langsung dan mana yang dikapitalisasi. Yang terakhir, metode penilaian persediaan atau LIFO. IFRS melarang keras penggunaan metode masuk terakhir keluar pertama. Perusahaan yang awalnya menggunakan LIFO harus memodifikasi secara total sistem akuntansi biaya dan perhitungan persediaan mereka, serta melakukan pengujian yang ketat untuk meminimalkan risiko salah saji. Selanjutnya kita membahas tentang XBRL atau Extensible Business Reporting Language, adalah teknologi yang merevolusi cara laporan keuangan dibuat dan dibagikan. Nah, sebelum ada XBRL, laporan keuangan hanya dikirim dalam format seperti PDF atau kertas yang hanya bisa dibaca oleh manusia, sehingga analisis harus mengetik ulang data secara manual ke komputer untuk diolah. Nah, proses ini sangat tidak efisien dan beresiko tinggi pada terjadinya kesalahan penginputan. Nah, dengan adanya XBRL, setiap angka dalam laporan keuangan itu diberikan label digital atau tag khusus. Misalnya angka pendapatan tidak lagi dianggap sekedar angka yang biasa oleh komputer, tetapi dikenali sebagai elemen penjualan dalam mata uang tertentu dan periode tertentu. Nah, sekarang teknologi ini berkembang menjadi iXBRL atau Inline XBRL, di mana satu dokumen yang sama ini bisa dibaca dengan nyaman oleh manusia melalui browser, sekaligus bisa diproses secara otomatis oleh software analisis. Hal ini dapat sangat membantu karena menghilangkan pekerjaan yang membosankan seperti input data manual. Nah, peran akuntansi kini bergeser memastikan setiap data telah di label yang tepat sehingga informasi keuangan dapat dipakai dengan akurat. Selanjutnya ada ancaman dan kontrol dari pelaporan keuangan. Proses pelaporan keuangan memiliki risiko yang tinggi yang harus dimitigasi dengan pengendalian yang tepat. Ancaman yang ke-8 yakni laporan keuangan tidak akurat. Penyebabnya bisa dari kesalahan numerik atau kesalahan klasifikasi, terutama dengan standar IFRS dan XBRL yang kompleks. Untuk pengendaliannya, bisa dari penggunaan perangkat lunak paket, pelatihan mendalam mengenai taksonomi XBRL untuk menghindari pemilihan tag yang tidak tepat, serta audit eksternal yang independen. Ancaman ke-9, pelaporan keuangan yang curang. Penyebabnya bisa dari manajemen tingkat atas yang memanipulasi entry jurnal untuk melebih-lebihkan pendapatan. Kontrolnya, yakni dengan peninjauan independen atau audit atas seluruh entry jurnal khusus ke buku besar dan memastikan sistem memiliki jejak audit atau audit trail yang kuat untuk merekam setiap perubahan. Nah,
Lalu ada aktivitas terakhir dalam sistem buku besar, yaitu menghasilkan laporan untuk kebutuhan internal atau menyusun laporan manajerial. Sistem ERP memungkinkan pembuatan berbagai anggaran, mulai dari operasional, modal, dan arus kas, dan laporan kinerja yang fleksibel. Akuntan harus mampu menyajikan data ini dalam grafik yang mudah dipahami untuk identifikasi tren. Untuk trades and threats-nya, ancaman ke-10 yakni laporan dan grafik yang dirancang dengan buruk. Dampaknya, manajer bisa saja mengambil keputusan yang bias atau salah. Kontrol utamanya adalah melaporkan hasil keuangan berdasarkan subunit organisasi yang dapat dikendalikan langsung oleh manajer tertentu. Laporan dibuat secara hierarkis dari manajer lini hingga CEO. Lalu, menyesuaikan standar anggaran berdasarkan tingkat output aktual. Hal ini untuk mencegah manajer dihukum atas varians biaya yang sebenarnya disebabkan oleh peningkatan volume produksi atau penjualan, bukan sebagai inefisiensi. Balance Scorecard atau BSC adalah laporan multidimensional yang memberikan perspektif kinerja lebih luas daripada sekadar angka keuangan. Ada 4 perspektif utama. Pertama, keuangan. Indikator tertinggal atau lagging seperti arus kas dan profitabilitas. Kedua, pelanggan, yaitu keputusan pelanggan dan pangsa pasar. Yang ketiga, operasi internal, yaitu efisiensi proses, waktu siklus, dan kualitas produk. Yang keempat, inovasi dan pembelajaran, pelatihan karyawan dan pengembangan produk baru. Ada juga prinsip penting dalam BSC ini. Yang pertama, peningkatan pada dimensi pembelajaran atau karyawan terlatih akan memperbaiki proses internal, yang kemudian meningkatkan kepuasan pelanggan dan berujung pada kinerja keuangan yang lebih baik. Lalu, target tidak boleh hanya meniru standar industri, tetapi juga harus mempertimbangkan kekuatan dan kelemahan unit organisasi. Ketiga, penggunaan tampilan interaktif atau dashboard untuk memantau indikator kinerja utama secara real-time untuk tindakan korektif yang cepat. Sekian presentasi dari kelompok kami mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata maupun perbuatan. Saya mewakili dari kelompok 7 mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.